Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 1F. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang statistika. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Maudi Aulia Rizky. Dan saya Regina Triani. Saya Sekarat Moningsi. Saya Anissa Delva Islami. Saya Muhammad Rafli. Oke, selanjutnya kami akan mempresentasikan. Jadi ditunggu ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar statistika dasar. Sebelum mulai materi, saya akan menjelaskan tentang statistika. Statistika adalah ukuran yang mencerminkan karakteristik dari sampel. Lalu statistika dibagi menjadi dua menurut fungsinya. Yang pertama statistika deskriptif dan statistika inferensi. Pengertian dari statistika deskriptif sendiri yaitu menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih besar. Sedangkan statistika inferensi adalah penerapan metode statistik untuk menaksir dan menguji karakteristik populasi yang dihipotesiskan berdasarkan data sampel. Dan di sini saya ada contoh dari statistika deskriptif dan statistika inferensi. Contoh yang pertama, data tentang penjualan mobil merek ABC per bulan di suatu showroom mobil di Jakarta selama tahun 1999. Dari data tersebut, pertama akan dilakukan deskripsi terhadap data seperti menghitung rata-rata penjualan, terus berapa standar deviasinya, dan lain-lain. Itu termasuk yang pertama itu termasuk contoh dari statistika deskriptif, dan ini contoh dari statistika inferensi. Contohnya itu kemudian baru dilakukan perkiraan penjualan mobil tersebut bulan Januari tahun berikut, perkiraan rata-rata penjualan mobil tersebut di seluruh dunia. Selanjutnya ada tipe data statistik. Tipe data statistik dibagi menjadi 4. Yang pertama, data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Data nominal dan data ordinal itu termasuk data yang kualitatif. Sedangkan data interval dan data rasio itu termasuk data kuantitatif. Dan saya ada pengertian dari data-data tersebut. Data nominal adalah data yang diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek tersebut, tetapi hanya sekedar label atau kode. Cirinya bersifat saling lepas. Dan saya punya satu contoh. Contohnya yaitu mengelompokkan pertandingan basket yang diwakili dengan huruf A. Kemudian futsal diwakili dengan huruf B, dan bola voli diwakili dengan huruf C. Selanjutnya data ordinal. Data ordinal adalah data yang penomoran objek atau kategorinya disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkat terendah ke tertinggi atau sebaliknya, dengan jarak atau rentang tidak harus sama. Cirinya adalah dapat disusun berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Contohnya, suatu peringkat ranking di suatu kelas, misalkan Ihsan ranking 1 dan Udin ranking 2, berarti Ihsan lebih pintar daripada Udin.
Selanjutnya data interval, data di mana objek dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek yang sama. Cirinya, urutan kategori tidak mempunyai jarak yang sama tetapi tidak memiliki nilai nol. Contoh, rata-rata tinggi badan berdasarkan usia. Untuk anak-anak yang berusia 6-12 tahun itu memiliki rata-rata tinggi badan 130-145 cm. Dan untuk remaja yang berusia 13 tahun sampai 18 tahun itu memiliki rata-rata tinggi badan 146-160 cm. Dan untuk dewasa berusia 19 sampai 26 memiliki rata-rata tinggi badan 161 sampai 199 cm. Selanjutnya data rasio. Data rasio adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak antara dua titik skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol absolut. Cirinya tidak ada kategorisasi, bisa dilakukan operasi matematika. Contoh, gaji, skor, ujian, jumlah buku. Selanjutnya ada klasifikasi jenis data. Klasifikasi jenis data dibedakan jadi 4 berdasarkan sifat, sumber, cara memperoleh, dan waktu pengumpulan. Secara sifat itu ada kualitatif dan kuantitatif. Secara sumber ada primer dan sekunder. Secara memperoleh itu ada sensus dan sampling. Secara waktu pengumpulan ada cross section, ada time series. Menurut sifat itu kan tadi ada 2, kualitatif dan kuantitatif. Nah, yang kualitatif itu bukan angka tapi nominal dan ordinal. Terus ada jenis pekerjaan, tanggal dan tempat lahir, tingkat pendidikan. Kuantitatif berupa angka, interval dan rasio, umur, tinggi badan, berat badan. Tujuan penyajian data. Yang pertama, memberi gambaran yang sistematis tentang peristiwa-peristiwa yang merupakan hasil penelitian atau observasi. Yang kedua, data lebih cepat ditangkap dan dimengerti, memudahkan dalam membuat analisis data, dan membuat proses pengambilan keputusan kesimpulan lebih tepat, cepat, dan akurat. Cara penyajian data ada 2, yaitu dengan cara tabel dan gambar grafik. Jenis tabel itu ada tabel satu arah, yaitu tabel yang menunjukkan hubungan 3 hal atau 3 karakteristik yang berbeda, misalnya data hasil pengamatan produksi kedelai menurut jenis varietas, daerah panen, dan jenis tanah. Lalu ada jenis grafik atau gambar. Di sini ada 5 jenis grafik atau gambar. Yang pertama, grafik garis atau line chart. Yang kedua ada grafik batangan atau bar chart. Yang ketiga ada grafik lingkaran atau pie chart. Yang keempat ada grafik gambar atau pictogram chart. Yang kelima ada diagram pencar atau scatter diagram. Nah, berikut ini ada contoh gambarnya. Ini ada grafik batang, ada grafik garis, ada grafik lingkaran, ada grafik interaksi, ada grafik gambar. Ya, seperti itu. Sekian dari saya. Materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan materi distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah tabel atau grafik yang menggambarkan jumlah individu dari setiap kategori dalam suatu data. Melalui distribusi frekuensi akan dilihat apakah persebaran data terpusat di suatu area atau terbesar di seluruh area. Secara umum, bagian penting yang terdapat dalam distribusi frekuensi adalah kelas dan frekuensi. Kelas adalah pengelompokan observasi berdasarkan kategorinya dalam data, numerik,
kelas dapat diartikan sebagai interval antar data, misalkan 1 sampai 10 dan 11 sampai 20. Sedangkan pada data kategori kelas merupakan jenis-jenis kategori yang ada dalam data tersebut, seperti hobi. Kemudian frekuensi adalah banyaknya anggota dari setiap kelas ataupun bentuk kelompokan data untuk menggambarkan distribusi data, dan dapat dinyatakan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, histogram, atau poligon frekuensi. Distribusi frekuensi berdasarkan jenis datanya. Distribusi frekuensi dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu kategorik dan numerik. Distribusi frekuensi kategorik merupakan untuk data yang dapat dibagi ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Contoh sederhana mengenai distribusi frekuensi kategorik adalah data mengenai aktivitas yang sering dilakukan oleh siswa SMA B ketika waktu senggang. Distribusi frekuensi numerik merupakan diterapkan pada data numerik yang tidak memiliki kategori-kategori tertentu. Pada penerapannya, distribusi frekuensi dibagi menjadi dua jenis, yaitu berkelompok dan tunggal. Distribusi frekuensi berkelompok adalah distribusi frekuensi dengan interval nilai yang beragam atau kontinu, sehingga nilai-nilai tersebut perlu dikelompokkan berdasarkan karakteristik intervalnya. Setiap kelompok memiliki panjang interval yang sama besarnya. Untuk mempermudah selanjutnya, prosedur umum penyusunan tabel disfrekuensi. Ditentukan banyak kelas, tentukan lebar kelas, hitungan frekuensi untuk setiap kelas. Nah, sekarang ke catatan tentang panjang kelas. Selanjutnya, contoh tabel disfrekuensi. Contohnya ada di gambar sebelah. Dan selanjutnya, langkah-langkah dibagi menjadi 3. Tentukan tentang sama dengan nilai data terbesar, diambil nilai data terkecil. Yang kedua, tentukan banyak kelas. Yang ketiga, tentukan panjang kelas. Catatan tentang panjang kelas adalah bilangan bulat and desimal. Lanjutkan langkah-langkah tentukan nilai ujung bawah kelas interval pertama. Boleh mengambil nilai data terkecil atau nilai data yang lebih kecil dari nilai data terkecil. Dan kedua, masukkan semua data ke dalam interval kelas. Kembali ke contohnya ada di samping, dan contoh lagi ada di samping. Macam-macam tabel disfrekuensi. Macam-macam tabel disfrekuensi ini dibagi menjadi 3. Tabel distribusi frekuensi relatif, tabel distribusi frekuensi kumulatif, dan tabel distribusi relatif kumulatif. Bentuk tabel relatif ada di samping contoh gambarnya, dan bentuk tabel disfrekuensi kumulatif ada di samping juga gambarnya, dan bentuk tabel disrelatif kumulatif juga gambarnya ada di samping. Contoh tabel ada di samping. Sekarang macam-macam bentuk diagram. Nah, dari macam-macam bentuk diagram dibagi menjadi 2. Data tidak terkelompok, diagram batang, diagram lingkaran, garis, gambar atau simbol. Yang kedua, data terkelompok, histogram, dan poligon frekuensi. Nah, sekarang distribusi frekuensi tunggal. Distribusi frekuensi tunggal merupakan distribusi frekuensi yang hanya memiliki satu nilai di setiap kelasnya. Penggunaannya lebih sesuai jika diterapkan pada data yang tidak memiliki angka yang bervariasi di setiap interval kelas, hanya dibentuk oleh satu nilai dalam suatu kelas. Distribusi frekuensi kumulatif. Tabel distribusi frekuensi diperoleh dengan cara menjumlahkan frekuensi di setiap kelas secara satu per satu. Tujuan dari distribusi frekuensi kumulatif ini adalah untuk mengetahui total frekuensi yang termasuk dalam kategori tertentu. Terdapat 2 jenis tabel distribusi frekuensi kumulatif, yaitu kurang dari
dan lebih dari. Untuk distribusi frekuensi kumulatif, kurang dari nilai yang digunakan adalah tepi atas dari masing-masing kelas. Begitu pula sebaliknya untuk distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Next, distribusi frekuensi relatif. Frekuensi relatif dapat diartikan sebagai presentasi dari frekuensi masing-masing kelompok terhadap total frekuensi. Next, visualisasi. Teknik lain yang dapat digunakan untuk membuat menjadi lebih informatif dan menarik adalah dengan menggunakan diagram. Terdapat banyak macam diagram yang dapat kamu gunakan, tetapi penggunaannya perlu disesuaikan dengan kondisi, data, dan kebutuhan. Diagram tersebut antara lain seperti histogram, diagram batang, dan diagram lingkaran. Oke, next kita ke contohnya distribusi frekuensi kategori. Data tersebut dapat ditampilkan di bawah ini. Tabel di bawah ini merupakan besarnya kalori dari 22 merek es krim, rasa vanila, satuan kal, buatlah tabel distribusi frekuensi. Pada contoh soal tersebut terlihat bahwa jumlah kalori 22 merek es krim vanila berbeda satu sama lain. Frekuensi berkelompok, yakni 1. Mengurutkan seluruh data dari nilai terendah hingga tertinggi, menghitung range, 3. Menghitung banyak kelas atau kurung buka, K, kurung tutup, menggunakan rumus tersebut. Yang keempat, menghitung panjang interval di masing-masing kelas atau P, kurung tutup, menggunakan rumus. Next, C sama dengan range per K dengan menerapkan tersebut. Dihasilkan C sama dengan kurung buka 328 kurung tutup per 5 sama dengan 65,6 sama dengan 66. Jadi panjang interval di masing-masing kelas adalah 66. Yang kelima, menentukan batas masing-masing kelas. Batas bawah kelas pertama yang diumumkan digunakan adalah nilai terendah suatu data. Itu contoh tabel. Dan yang keenam, menghitung tepi bawah dan tepi atas masing-masing kelas. 7. Menghitung frekuensi banyaknya anggota di masing-masing kelas. Setelah menerapkan ketujuh langkah di atas, maka didapatkan tabel distribusi frekuensi yang ditampilkan pada tabel di bawah ini. Next, dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok terdapat beberapa hal yang perlu kamu diperhatikan, yakni 1. Tidak terdapat tumpang tindih antara satu interval kelas dengan yang lain. Pembentukan interval kelas harus memuat seluruh data. 3. Panjang interval di setiap kelas harus sama. Yang keempat, menggunakan data yang bersifat kontinu. Distribusi frekuensi kumulatif. Contohnya seperti di bawah. Distribusi frekuensi relatif, rumusnya F kurung buka rel kurung tutup sama dengan kurung buka F kurung buka I kurung tutup per N kurung tutup kali 100%. FI frekuensi dari suatu kelompok, N total frekuensi sama dengan banyaknya data. Next, ini contoh tabelnya. Menonton televisi 58 per 115 kali 100% sama dengan 50% dan seterusnya. Dengan melakukan cara yang serupa, maka tabel distribusi frekuensi relatif untuk kasus data berkelompok dan tunggal ada sebagai berikut. Next, ini tabelnya. Terima kasih. Nah, saya akan menjelaskan materi tentang median untuk data tidak terkelompok. Median data tidak terkelompok untuk memperoleh median dari data yang belum dikelompokkan perlu dilakukan dua tahapan, yaitu 1. Terlebih dahulu data harus diurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Dan 2. Setelah itu median dihitung berdasarkan rumus Mi sama dengan data ke buka kurung N plus 1 per 2 kurung tutup. Median untuk data tidak terkelompok 1. Jika banyak data genap,
Mi sama dengan nilai data ke kurung buka N 2 plus nilai data ke N plus 2 per 2 kurung tutup per 2 jika banyak data ganjil. Mi sama dengan nilai data ke minus N plus 1 per 2. Selanjutnya, contoh mencari median. Contoh banyak data genap. Seperti contoh pada berikut, tabel berikut. 2. Contoh mencari median banyak data ganjil. Seperti tabel pada sebelah berikut. Selanjutnya, median data terkelompok. Median data terkelompok dengan rumus Mi sama dengan PP plus P kurung buka N per 2 min F kurung tutup per FM dengan BB batas bawah kelas interval yang mengandung Mi FM frekuensi kelas interval yang mengandung Mi F frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung Mi P panjang kelas interval. Berikutnya, contoh mencari median pada contoh gambar berikut. Selanjutnya, hubungan min, modus, dan median. Hubungan empiris antara ketiganya MO plus 2M sama dengan 3I. Jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi, nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengah. Hubungan min, modus, dan median. Hubungan empiris antara ketiganya M0 plus 2M sama dengan 3NE. Jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan, sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kiri. Selanjutnya, ukuran dispersi, ukuran cenderung menyebar. 1. Kuartil untuk data berkelompok. Menentukan letak kuartil untuk data berkelompok. I1 sama dengan TB plus P kurung buka 1 kali N per 4 kurangin F per F kurung tutup. Keterangan I1 kuartil ke 1. TB tepi bawah kelas kuartil. Panjang sama dengan panjang kelas, N sama dengan banyak data, F sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, F sama dengan frekuensi kelas kuartil. Selanjutnya, desil. Desil untuk data berkelompok. Menentukan letak desil untuk data berkelompok. D1 sama dengan TB plus P kurung buka 1 kali N per 10 dikurangin F per F kurung tutup. Keterangan D1 sama dengan desil ke 1, TB sama dengan tepi bawah kelas kuartil, panjang sama dengan panjang kelas, N sama dengan banyak data, F frekuensi kumulatif sebelum kuartil, F sama dengan frekuensi kelas kuartil. Selanjutnya, persentil. Persentil merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Persentil sering dilambangkan dengan P. Jenis persentil ada 99, yaitu P1, P2, P3, P99. 1. Data tunggal. Letak P1 sama dengan I kurung buka N plus 1 kurung tutup per 100. Keterangan P1 sama dengan persentil ke 1, N sama dengan banyaknya data. Oke, selanjutnya kuartil untuk tidak berkelompok. Kuartil untuk tidak
berkelompok K1 sama dengan 1/4 kurung buka N plus 1 kurung tutup, koma I sama dengan 123 dengan KI letak kuartil ke 1, N banyaknya data. Contoh mencari kuartil. Contoh mencari kuartil ada pada gambar berikut. K1 sama dengan 1/4 kurung buka N plus 1. K1 sama dengan 1/4 kurung buka 9 plus 1 kurung tutup sama dengan 2, 1/2. Artinya K1 terletak antara data kedua, data ketiga. Nilai K1 sama dengan nilai data kedua plus setengah data ketiga, data kedua sama dengan 40 plus setengah 50 kurangi 40 menjadi 45. Kuartil data berkelompok K1 sama dengan PP plus P kurung buka 1/4 N sama dengan F per FK 1 sama dengan I sama dengan 123 dengan KI 1 letak kuartil ke 1 PP batas bawah kelas interval yang mengandung KI. FK frekuensi kelas interval yang mengandung K1. F frekuensi kumulatif sebelum kelas interval yang mengandung K1. P panjang kelas interval. Mencari kuartil pada contoh gambar berikut. Selanjutnya, desil untuk data titik berkelompok D1 sama dengan 1/10 N plus 1, 1 sama dengan 1, 2, dan seterusnya. Dengan TI sama dengan letak desil ke 1, N banyaknya data. Saya Regina Dayani dari kelas 1F. Materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang histogram dan poligon frekuensi. Histogram adalah bentuk diagram batang yang menyajikan daftar distribusi frekuensi data berkelompok. Langkah-langkah membuat histogram suatu data berkelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, tentukan tepi bawah atau TB dan tepi atas atau TA masing-masing kelas. Yang ketiga, menggambar sumbu horizontal untuk nilai dan sumbu vertikal untuk frekuensi. Yang keempat, menggambar persegi panjang untuk setiap interval. Alas persegi panjang menunjukkan panjang kelas atau C, yaitu dari tepi bawah kelas TB sampai ke tepi atas kelas TA. Sedangkan tinggi persegi panjang menunjukkan frekuensinya. Yang terakhir, di atas setiap persegi panjang dapat dituliskan frekuensi masing-masing kelas agar histogram mudah dibaca. Berikut ini adalah contoh dari soal histogram. Yang pertama, sajikanlah data pada tabel berikut ini ke dalam bentuk histogram. Berikut cara penyelesaian. Di situ ada nilai frekuensi tepi bawah atau TB dan tepi atas atau TA. Kita bisa bikin garis histogramnya di situ. Bisa kita lihat di samping ini contoh histogram. Yang kedua ada poligon distribusi frekuensi. Poligon distribusi frekuensi adalah grafik garis yang menghubungkan titik tengah dengan frekuensi masing-masing kelas. Langkah-langkah membuat poligon distribusi frekuensi data berkelompok. Yang pertama adalah sajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Yang kedua, tentukan titik tengah masing-masing kelas. Yang ketiga, menggambar sumbu horizontal untuk titik tengah setiap kelas. Yang keempat, menggambar sumbu vertikal untuk frekuensi. Dan yang terakhir, hubungkan titik-titik yang berdekatan di mana titik tengah sebagai absis dan frekuensi sebagai ordinat. Kita bisa lihat contohnya, sajikanlah data pada tabel berikut ini ke dalam bentuk poligon distribusi frekuensi. Berikut cara penyelesaiannya bisa dilihat di dalam gambar tersebut. Ada 3 tabel nilai frekuensi titik tengah. Yang kedua, ini contoh poligon frekuensi. Yang ketiga ada OGIF. OGIF atau poligon distribusi frekuensi kumulatif adalah bentuk kurva dari daftar distribusi frekuensi kumulatif. Ada 2 jenis OGIF, yaitu yang pertama
Ogive positif atau ogive kurang dari. Ogive positif dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi atas sebagai absis dan frekuensi kumulatif kurang dari sebagai ordinat. Yang kedua, ogive negatif atau ogive lebih dari. Ogive negatif dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi bawah sebagai absis dan frekuensi kumulatif lebih dari sebagai ordinat. Dan kita bisa lihat contohnya. Sajikanlah data pada tabel berikut ini ke dalam bentuk ogive positif dan ogive negatif. Berikut ini merupakan penyelesaiannya. Kita bisa lihat dari gambar di atas. Yang ketiga, contoh ogive atau kumulatif. Catatan tentang batas dan bawah. Batas bawah atau BB sama dengan ujung bawah min ketelitian data yang digunakan. Batas atas atau BA sama dengan ujung atas plus ketelitian data yang digunakan. Bisa dilihat di tabel di samping. Catatan tentang titik tengah atau tanda kelas. Titik tengah sama dengan setengah dalam kurung ujung bawah ditambah ujung atas. Materi selanjutnya yaitu statistik. Statistik ukuran lokasi atau pemusatan, ukuran dispersi atau sebaran, ukuran kemiringan, dan ukuran kerucingan. Ukuran lokasi, ukuran cenderung memusat. Ada 3, yaitu yang pertama rata-rata, median, dan modus. Rata-rata terbagi menjadi 3. Yang pertama rata-rata hitung, rata-rata ukur, dan rata-rata harmonik. Rata-rata atau min. Nilai rata-rata hitung dan bisa dilakukan dengan cara membagi jumlah nilai data dengan banyaknya data tersebut. Yang pertama ada min data tunggal, yang kedua ada min data distribusi frekuensi, yang ketiga ada min data kelompok. Selanjutnya ada rata-rata hitung dan data terbesar. Data tersebar atau tidak berkelompok. Bisa dilihat rumusnya di samping. Yang kedua, rata-rata hitung data terkelompok. Bisa dilihat di tabel di samping. Contoh menghitung rata-rata. Yang kedua, contohnya untuk menghitung rata-rata. Rata-rata ukur dan harmonis. Rata-rata ukur bisa kita lihat rumusnya dari samping, di mana X1 per X2 sama dengan X2 per X3 sama dengan X3 per X4 dan seterusnya. Rata-rata harmonis bisa dilihat seperti gambar di samping. Modus data tunggal. Cara menentukan modus data tunggal adalah urutkan data untuk mengetahui data mana yang paling sering muncul. Maka itulah adalah modusnya. Data kualitatif atau gejala yang sering terjadi, data kuantitatif angka yang sering muncul. Contoh mencari modus bisa dilihat di samping. Ada data tidak terkelompok. Modus pada data terkelompok MO sama dengan BP plus P dalam kurung B1 per B1 plus B2 tutup kurung dengan BB batas bawah kelas interval yang mempunyai frekuensi tertinggi. B1 sama dengan selisih frekuensi tertinggi dengan frekuensi dari kelas interval yang lebih rendah. B2 selisih frekuensi tertinggi dengan frekuensi dari kelas interval yang lebih tinggi. Yang terakhir P sama dengan panjang kelas. Contoh mencari modus data terkelompok bisa dilihat dari contoh di samping. Median untuk data tidak terkelompok. Jika banyak data genap, MI sama dengan nilai data ke N per 2 plus nilai data ke N plus 2 per 2 bagi 2. Jika banyak data ganjil bisa pakai cara Mi ME sama dengan nilai data ke N plus 1 per 2. Materinya akan saya jelaskan. Saya Maudy Rizky. Materi berikutnya tentang persentase data kelompok.
Untuk rumusnya bisa dilihat di samping. Saya jelaskan dulu. Rumus persentil itu PI sama dengan B plus L dalam kurung I kali N per 100 dikurangi frekuensi kumulatif per frekuensi kelas persentil. Berikutnya kita akan latihan soal dulu ya. Soalnya ada di samping. Saya jelaskan dulu. Untuk soal di samping, kita disuruh untuk menentukan persentil yang ke-25. Caranya kita cari N-nya terlebih dahulu. N-nya yaitu dengan cara frekuensinya ditambahkan semua, mencari N, 3 tambah 6 tambah 10 tambah 12 tambah 5 tambah 4. Jadi N sama dengan 40. Kemudian mencari berikutnya I dikali N per 100. 25 I-nya dari soal kita kan ditentukan untuk menentukan persentil ke-25. Jadi I-nya itu 25. N-nya sudah kita tentukan tadi di atas 40, jadi dimasukkan aja, kemudian per 100. Jadi 25 dikali 40 per 100 hasilnya 10. Kemudian kita mencari tepi bawahnya. Tepi bawahnya yaitu dari persentil ke-25, 51 dikurangi 0,5. Hasilnya 50,5. Kemudian mencari interval kelasnya. Interval kelasnya itu 5 ya. Karena ada dari datanya 41 sampai 45 itu ada 5 data. Kemudian kita mencari frekuensi kumulatifnya yaitu 6 ditambah 3 sama dengan 9. Kemudian kita mencari frekuensi kelas persentilnya yaitu ada 10. Untuk berikutnya kita masukkan semua ke dalam rumusnya P1. Kemudian kita mencari P persentil ke-25 ya. P25 sama dengan 50,5 ditambah 5, kemudian I kali N per 100, tadi kan hasilnya 10, dimasukkan 10, frekuensi kumulatifnya ketemu 9, dimasukkan, kemudian ditambah frekuensi persentilnya yaitu 10. P25 persentil ke-25 sama dengan 50,5 ditambah 0,5 sama hasilnya 51. Berikutnya, ukuran dispersi. Ukuran dispersi adalah ukuran variasi atau seberapa jauh nilai tersebar satu dengan lainnya dari gugus tata. Aplikasi ukuran dispersi yang sering digunakan adalah standar deviasi. Ukuran dispersi biasanya digunakan bersamaan dengan tendensi sentral untuk mempelajari distribusi data. Ukuran dispersi itu ada range atau jangkauan data, kemudian ada standar deviasi, ada variance, dan ada kuartil dan jangkauan antar kuartil. Range itu interval terkecil yang memuat semua data didapat dengan mencari selisih nilai maksimum dengan nilai minimum. Standar deviasi menunjukkan seberapa jauh deviasi data pada suatu gugus dari nilai tengahnya. Variance itu menunjukkan seberapa jauh penyebaran satu nilai dengan nilai yang lain pada gugus data. Kuartil dan jangkauan antar kuartil memecahkan data menjadi 4 bagian yang rata. Oke, untuk ukuran penyebaran untuk data dikelompokkan itu ada range atau jarak ya, merupakan perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil dalam suatu kelompok data, baik data populasi atau sampel. Rumusan range itu ada nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Contohnya seperti ini pada tabel berikut, ada data perusahaan dan ada data harga sahamnya ya. Rata-ratanya itu dari data tersebut harga paling besar itu Mandiri 840, maka untuk menghitung rata-ratanya dikurangi data paling kecil. Dari tabel berikut yang paling kecil itu Sentul City, maka 840 dikurangi 530, jadi rata-ratanya 310. Deviasi rata-rata populasi. Rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Rumusan deviasi rata-rata MD elemen X dikurangi X per N. X rata-rata per N. Keterangannya X itu nilai data pengamatan, X rata-rata sama dengan rata-rata hitung, N adalah jumlah data. Contoh deviasi rata-ratanya bisa dilihat dari tabel berikut. Tabelnya ada perusahaan, indeks, X min X rata-rata dan nilai mutlak. Dari perusahaan itu di sini tertera ada 5 perusahaan. Saat
Sentul City, Tunas Baru, Protein Primat, dan Mandiri. Berarti nanti N-nya itu ada 5, karena di sini ada data 5 perusahaan ya. Jadi nanti cara mencarinya deviasi rata-rata, tinggal dimasukkan MD sama dengan elemen X min X rata-rata, di sini sudah tertera jumlahnya 8,84 dibagi N. N-nya itu 5, jadi nilai deviasi rata-ratanya itu 1768. Contoh menghitung deviasi rata-rata. Dari soal, kita mencari rata-ratanya dulu. Rata-ratanya, di sini rata-ratanya sudah terhitung ya. Ada elemen X1 itu 285 dibagi 5. Kalau ini mencari rata-rata biasa itu caranya seperti ini. 285 dibagi 5 sama dengan 57. Kalau mencari deviasi rata-rata dengan cara elemen X1 dikurangi rata-rata, itu di sini kan sudah ada jumlahnya yaitu 90,6. Kita ini ditambahkan aja ya, 45,6 ditambah 14,4 ditambah semuanya hasilnya 90,6. 90,6 dikurangi 5 dibagi, di R itu 90,6 dibagi 5 sama dengan 118,12 nih. Berikutnya yaitu variansi. Variansi itu penyebaran berdasarkan jumlah kuadrat simpangan data terhadap rata-ratanya melihat kesamaan sekelompok data. Untuk rumusnya bisa dilihat di samping, itu ada untuk data tersebar. Rumusnya seperti di samping, kemudian ada data kelompok, ada tanda kelas, dan ada variansi juga. Berikutnya standar deviasi penyebaran data berdasarkan akar dari variansi, menunjukkan keragaman kelompok data. Rumusnya juga bisa dilihat di samping. Contoh soalnya seperti ini, contoh menghitung variansi dan deviasi standar data tersebar. Contoh soalnya ada seperti ini, bisa dipahami. Kemudian ini ada contoh menghitung variasi dan deviasi standar data berkelompok. Ada contoh menghitung variasi data berkelompok seperti ini, bisa di-post nanti dan bisa dipahami. Berikutnya ada ukuran kemiringan atau skewness. Ukuran kemiringan adalah ukuran yang menyatakan sebuah model distribusi yang mempunyai kemiringan tertentu. Di sini ada kurva positif dan ada kurva negatif. Kurva positif adalah rata-rata hitung lebih besar dari modus atau median. Kurva negatif apabila rata-rata hitung kurang dari modus atau median. Ada rumus untuk ukuran kemiringan, itu ada rumusnya bisa dilihat di samping. Ada koefisien kemiringan pertama per rason. Rumusnya KK sama dengan rata-rata dikurangi median dibagi S. Kemudian ada rumus koefisien kemiringan kedua per rason, ada menggunakan nilai kuartit dan ada menggunakan nilai persentil. Rumusnya ada di samping. Berikutnya ada kriteria untuk mengetahui model distribusi dari koefisien kemiringan. Jika koefisien kemiringan kurang dari 0, maka bentuk distribusinya negatif. Jika koefisien kemiringan sama dengan 0, maka bentuk distribusinya simetrik. Jika koefisien kemiringannya lebih dari 0, maka bentuk distribusinya positif. Kemudian berikutnya ada ukuran keruncingan atau kurtosis, adalah derajat kepencakan dari suatu distribusi. Biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal. Contohnya itu ada leptokurtik, ada platikurtik, ada mesokurtik. Rumusnya bisa dilihat di samping. Kriteria untuk mengetahui model distribusi dari koefisien kurtosis itu jika koefisien kurtosis kurang dari 0,263, maka distribusinya adalah platikurtik. Jika koefisien kurtosis sama dengan 0,263, maka distribusinya adalah mesokurtik. Jika koefisien kurtosis lebih dari 0,263, maka distribusinya adalah leptokurtik. Kemudian ini contoh menghitung koefisien kemiringan dan ukuran keruncingan. Ada seperti ini. Sekian dari saya. Oke semuanya, itulah paparan materi yang telah kami sampaikan.
Semoga ilmunya bermanfaat dan dapat membawa berkah. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.